Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wijaya dari kelas akuntansi 23A. NPM 2341234032. Kali ini saya akan membahas tentang pasar dan institusi keuangan di Indonesia, pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pasar keuangan dan institusi keuangan. Pasar keuangan sendiri adalah platform vital tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana yang mencakup instrumen keuangan krusial seperti pasar uang dan pasar modal, dan pasar valuta asing. Mereka menyediakan mekanisme untuk perusahaan untuk mengumpulkan modal dan investor menyalurkan tabungan mereka ke investasi yang produktif pada perusahaan mereka. Sedangkan institusi keuangan sendiri adalah tulang punggung sistem lembaga-lembaga yang memfasilitasi transaksi keuangan. Contohnya termasuk bank komersial, bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga penjamin simpanan seperti LPS juga termasuk lembaganya, serta lembaga pembiayaan lainnya. Mereka menciptakan kepercayaan dan efisiensi dalam aliran dana yang ada di pasar keuangan tersebut. Regulasi dan penguatan pasar keuangan Indonesia. Ada beberapa aturan ataupun aturan pokok yang memperkuat keamanan dalam pasar uang Indonesia. Yang pertama ada UU nomor 4 tahun 2023 yang memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing. Ini memastikan stabilitas dan likuiditas pasar yang optimal. Yang kedua ada aturan seperti BI nomor 6 tahun 2023 mengatur pengembangan pasar uang dan valuta asing sehingga lebih modern dan inklusif dan terintegrasi sejalan dengan praktik terbaik global. Dan yang terakhir ada strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, berfokus pada peningkatan likuiditas dan efisiensi dan inklusivitas akses pasar keuangan bagi seluruh masyarakat di seluruh lapisan. Selanjutnya ada peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan ataupun KSSK. Merupakan pilar utama yang menjaga stabilitas keuangan Indonesia, memastikan sistem keuangan tangguh di berbagai tantangan komite. Komite ini adalah forum koordinasi kebijakan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dalam KSSK sendiri mencakup seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Semua badan tersebut berfungsi saling mendukung untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Dalam yang selanjutnya adalah kondisi pasar keuangan global dan dampaknya pada Indonesia. Gejolak di pasar keuangan global sendiri, terutama dari kebijakan moneter negara maju, memiliki efek domino. Keputusan seperti The Fed untuk memangkas suku bunga pada bunga acuan menjadi dari 3,75 sampai 4%. Pada Oktober 2025 sendiri untuk menjaga momentum ekonomi AS, namun juga mengirimkan sinyal relaksasi ke pasar global. Meskipun volatilitas pasar global meningkat akibat dinamika politik dan fiskal, pasar negara berkembang seperti Indonesia seringkali mendapat sentimen positif dari pelonggaran suku bunga global ini sendiri. Ini mendorong investor mencari imbal hasil dari yang lebih tinggi dari pasar modal yang sedang bertumbuh. Perkembangan pasar keuangan domestik terkini. Pasar keuangan domestik Indonesia menunjukkan tren positif yang didukung oleh kebijakan dan keputusan fundamental yang tepat untuk ekonomi yang kuat. Yang pertama ada 8%. Pertumbuhan M2 mencapai 8% pada September 2025. Peningkatan likuiditas ini berpengaruh di perekonomian Indonesia dalam peningkatan likuiditasnya. Dan 6,36% yield soon
Yield surat utang negara merupakan tenor 10 tahun turun ke 6,36, mencerminkan kepercayaan investor yang lebih tinggi terhadap obligasi pemerintah Indonesia. Sedangkan USD surplus neraca dagang dalam dolar pada tahun 2025 mencapai sebesar 14 miliar US dollar, memberikan dukungan signifikan terhadap stabilitas eksternal dan cadangan likuiditas yang ada di Indonesia. Likuiditas perbankan sendiri membaik secara signifikan, mendorong stimulus fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Indonesia. Ini menciptakan dukungan yang kondusif bagi penyaluran kredit dan investasi. Adapun inovasi dan digitalisasi di pasar keuangan Indonesia. Digitalisasi data berfokus pada digitalisasi ataupun perkembangan secara teknologi informasi Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi. Dan ada juga integrasi sistem 3-1, yaitu pengembangan sistem keuangan yang mengutamakan interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi untuk ekosistem yang kohesif. Produk syariah dan struktur finance, pengembangan pasar keuangan syariah sendiri, dan produk struktur finance dan untuk diversifikasi instrumen investasi dan pembiayaan. Adapun tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pasar keuangan. Pasar keuangan Indonesia sendiri tidak luput dari tantangan, baik dari dalam dan luar negeri. Yang pertama ada ketidakpastian geopolitik. Konflik global bisa mempengaruhi kebijakan ataupun tarif perdagangan, dapat memicu volatilitas pasar yang menghambat investasi. Yang kedua ada volatilitas pasar global. Perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral besar dapat menyebabkan aliran modal keluar yang signifikan. Dan yang ketiga, fluktuasi nilai tukar. Ketergantungan pada pembiayaan valuta asing membuat rupiah rentan terhadap pergerakan pasar global. Mitigasi risiko, perlunya penguatan sinergi antar lembaga dan edukasi pasar yang berkelanjutan untuk membangun ketahanan. Selanjutnya ada studi kasus dalam sinergi KSSK dalam menjaga stabilitas 2025. Koordinasi KSSK sendiri ada beberapa poin yang paling penting. Yang pertama ada rapat koordinasi penempatan kas pemerintah sebesar 200 triliun sebagai cash management untuk mempengaruhi tingkat likuiditas di pasar secara signifikan. Dan yang ketiga ada respon kebijakan adaptif. Ini adalah respon untuk tindakan cepat dalam menanggapi dinamika global dan domestik, memastikan stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir ada proyeksi ekonomi optimis. Meskipun ada tantangan global, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap optimis, didukung oleh fondasi yang kuat. Kesimpulan dari pasar dan institusi keuangan sebagai motor pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama adalah pasar dan institusi keuangan sendiri berfokus dan berfungsi sebagai fondasi stabilitas keuangan negara, pilar utama stabilitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan di masa depan, berfungsi juga sebagai regulasi dan inovasi untuk mendukung perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, dan yang terakhir sebagai sinergi dan responsif untuk kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mari bersama mendukung pengembangan pasar keuangan yang ada di Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk mendukung likuiditas
di pasar keuangan yang ada di Indonesia. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.